Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari hari ini kita berdoa, bersyukur di hari Minggu ini. Kita bisa bersyukur karena Tuhan yang membuat kita masih sehat, bisa hidup, bisa menghirup udara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun ada yang sakit, tetaplah bersyukur. Tuhan itu baik, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Minggu ini kami bisa datang untuk beribadah mengikuti Menara Doa Pagi. Berkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Diberkatilah mereka yang datang pada Tuhan. Sebab Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka Tuhan berikan kelegaan. Maka setiap mereka yang datang pada pagi hari ini ada kelegaan, ada ketenangan, ada kekuatan, ada hikmat, ada solusi, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan. Bahkan kenaikan-Mu Tuhan ke sorga, menyediakan tempat bagi kami, mencurahkan Roh Kudus tinggal di hati kami selama-lamanya, menolong, menghibur, menguatkan, menuntun kami dalam kebenaran. Biarlah firman Allah juga yang nanti akan kami dengar memberkati, menguatkan kami. Terima kasih buat kenaikan-Mu di surga, menjadi satu kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari dengan segenap hati kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tangan kami kerja bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama nyatakan, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mata kami memandang Yesus, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, yang ku puji. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saat kami tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap
pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kembali kita katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Bersama nyatakan, hatiku percaya, kami mau percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Hati kami Mari kita percaya, bersyukur pagi ini. Kau Tuhan Mari kita berdoa, keluarkan suaramu. Kami saat bersyukur kami tak melihat Kami bersyukur Tuhan, atas segala saat kami tak kebaikan. mengerti Kenaikan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, Engkau akan menjemput kami. Orang yang percaya, kami percaya Engkau berkata supaya Engkau berada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kenaikan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Terpujilah Sediakan tempat yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Kau mengasihi Kami bersyukur setia buat ya Bapa. Kami bersyukur buat masalah apapun yang kami alami. Tuhan kami, Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Amin. Untuk itu Engkau naik ke surga Tuhan, Amin. menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Semua kami mau nyatakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa mengikuti menara doa pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Pada pagi hari ini kita diberkati dengan tema kita tidak ditinggalkan, kita tidak ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu yang kalau belum subscribe, saya berharap bisa subscribe dan share-lah link ini. Dengan Bapak Ibu men-share link ini, maka Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Banyak keluarga dipulihkan, pernikahan dipulihkan, anak-anak dimenangkan, yang putus asa diberi pengharapan. Hari ini kita diberkati dengan tema kita tidak ditinggalkan. Ada murid-murid Yesus pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, mereka melihat ke atas, kemungkinan besar mereka berpikir, siapa yang akan menuntun kami? Siapa yang akan bersama kami? Siapa yang kami akan ikuti di bumi ini? Mereka belum paham segala sesuatunya. Tapi Tuhan berkata, lewat malaikatnya, dia berkata bahwa sebagaimana Tuhan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya padanya. Dan Tuhan akan datang yang kedua kali, menjemput orang yang percaya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Jadi sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan sesuatu yang luar biasa yang dikerjakannya di pemerintahan kerajaan sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan berarti posisi fisik Bapa di sini, sebelah kanannya Allah Anak, Allah Putra. Bukan seperti itu. Itu adalah kiasan yang melambangkan bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memiliki otoritas tertinggi, memiliki pemerintahan tertinggi di surga sana. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam Allah Tritunggal. Oleh karena itu saudara, saya rindu setiap saudara, ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, ketika ada tantangan, jangan merasa apakah Tuhan meninggalkan aku, apakah Tuhan membiarkan aku menghadapi ini, siapa yang menguatkan aku, siapa yang menolong aku. Hari ini lewat firman Tuhan yang kita peringati di hari kenaikan Tuhan Yesus
beberapa hari yang lalu, dan di hari Minggu ini kita akan baca Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, ayat 10, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang kekasih, bahwa dari ayat ini jelas ada pernyataan Yesus bahwa dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Jadi kenaikan Tuhan Yesus yang pertama adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Tulis dalam kolom, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saya. Masalah kapan kita akan naik ke sorga, masalah kapan kita akan pulang ke rumah Bapa, rumah yang sudah disiapkan itu tinggal tanggalnya Tuhan, tinggal waktunya Tuhan. Ya, bersiap-siaplah. Dan Tuhan juga akan datang yang kedua kali. Kita tidak tahu tanggalnya, tidak tahu waktunya. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah hidup benar. Urusan kita adalah berjaga-jaga, bersiap-siap, berdoa, baca firman, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan. Jangan lagi berfokus kepada hal-hal dunia ini, tapi berfokuslah kepada hal-hal kerajaan sorga. Sekaya apapun saudara akan tinggalkan harta. Sehebat apa jabatanmu, jabatanmu pun akan ditinggalkan. Bahkan ada masa pensiunnya pekerjaanmu. Tidak ada yang perlu kita banggakan dengan dunia ini. Ketika Yesus naik ke surga, orang murid-muridnya berkata, kapankah engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Pada Kisah 1 ayat 6, mereka mengharapkan pemulihan kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu karena mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi mereka bertanya, maka bertanyalah mereka di Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Orang-orang pada masa itu, murid-muridnya belum memahami arti kenaikannya. Padahal kenaikan Tuhan Yesus sebelumnya, dia menampakkan 40 hari dirinya kepada murid-muridnya. Ada angka yang sering kita ingat di dalam kematian, yaitu 3 hari, angka 3 hari dalam kubur, 40 hari menampakkan diri, angka 10 hari setelah Yesus naik ke surga, terjadi Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang tinggal di hati kita, menuntun, menolong kita. Saudara yang saya kasihi, jangan lagi berpikir kerajaan dunia ini. Memang kita hidup di dunia, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berusaha, tetapi jangan lagi itu fokusmu. Jangan lagi kagum dengan harta, kekayaan dunia ini. Kagumlah dengan namamu ada di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Itu jauh lebih penting. Pikirkanlah rumah kita yang di sorga. Pikirkanlah bahwa kita satu waktu akan ada di rumah Bapa, bahwa tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, kita akan ada bersama dengan Tuhan Yesus ada di sana. Ikut bersama Tuhan Yesus dalam pemerintahannya. Kita di sana dalam pujian penyembahan, dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus sebagai otoritas tertinggi di kerajaan sorga. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Yesus naik ke sorga sebagai pengantara bagi kita, sebagai pembela bagi kita, menjadi pendoa syafaat bagi kita. Jadi dia di sorga tetap bekerja, maka kita pun di bumi ini bekerja. Kita bekerja memberitakan firman, kita bekerja mengerjakan kebenaran, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan. Yesus adalah jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan
kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak seorang pun selamat. Sebaik apa dia, seamal ibadah apa dia, semurah hati apa dia, tanpa Tuhan Yesus orang tidak diselamatkan. Jalan keselamatan hanya kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasihi, kenaikan Kristus bukan berarti Yesus meninggalkan umatnya. Justru melalui kenaikannya, Kristus bekerja lebih besar bagi orang percaya. Ia memerintah di sorga menjadi pengantara dan mempersiapkan pemulihan bagi umatnya. Tanpa kenaikan Kristus tidak ada pengantara di sorga. Tidak ada kepastian pengharapan. Tidak ada jaminan pemulihan. Apa yang Alkitab katakan tentang kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama kita akan belajar, Kristus tetap bekerja bagi kita. Dalam kitab Ibrani 7 ayat yang ke-25. Dalam kitab Ibrani 7 ayat yang ke-25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi kita menjadi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus pengantara kepada Bapa. Makanya sering kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam Roma 8 ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tulis dalam kolom, Yesus pembelaku. Tulis dalam kolom, Yesus pembelaku. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana keadaanmu sekarang? Situasi pernikahan kadang-kadang tidak fair, tidak adil. Pasangan menyakiti, lari, selingkuh, berkhianat, melakukan tindakan-tindakan menyakiti jiwamu, mentalmu. Ada pasangan yang mendiamkan pasangannya. Mereka satu rumah tapi mereka mendiamkan pasangannya, tidak menyapa. Sehingga pasangan yang satu lagi semakin sakit mental, sakit jiwa. Apa yang kau rasakan dalam dunia ini tidak adil. Tapi saya mau katakan, jangan berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu Yeremia 17 ayat yang ke-5. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah kau berharap pada manusia. Jangan Bapak Ibu berharap kepada manusia. Yang namanya manusia akan mengecewakan. Itu katakan, berfirmanlah Tuhan kepadamu dalam kitab Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 7. Diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan. Jadi hari ini, pagi ini, ayat Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya ajak semua, Yeremia 17 ayat 7, tulis dalam kolom. Yeremia 17 ayat 7, tulis kalimatnya, saya hanya berharap kepada Tuhan. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Pembelaku Tuhan Yesus, titik. Percaya kalau Tuhan Yesus pembelamu, Tuhan akan bela engkau dengan caranya. Saudara, saya mengajak setiap saudara supaya saudara semangat menjalani hidup ini. Ada banyak orang terpuruk, ada banyak orang mengalami down mental, sakit, jiwanya terganggu, payah tidur, tidak fokus bekerja, mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh, mengalami kesusahan dalam ekonomi, kesusahan di dalam mendidik anak, di dalam berusaha. Apapun masalahmu saat ini, Yesus naik ke sorga sebagai pembela kita, sebagai pendoa syafaat bagi kita. Bahkan dikatakan Yohanes 17 ayat yang ke-9. Yohanes 17 ayat yang ke-9 dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yesus sampai detik ini, dia bersyafaat, berdoa, membela kita, supaya setiap kita ada dalam
pembelaan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Maka Tuhan katakan Ibrani 13 ayat 5, aku tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Ayat B, Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tulis dalam kolom Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tulis dalam kolom Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tulis dalam kolom. Jadikan ini pegangan dalam hidupmu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan Dia sebagai pengantara, sebagai pembela, sebagai pendoa syafaat, supaya engkau jangan putus asa, jangan engkau lemah, jangan mundur, jangan menyalahkan, jangan menoleh ke belakang. Tetapi walaupun keadaanmu berat, walaupun keadaanmu susah, mungkin engkau tidak tahu jalan keluarnya, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberikan kita Roh Kudus tinggal di hati kita, menolong, menghibur kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga andalkan Tuhan yang ada di hatimu. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Tuhan yang ada di hati kita. Jadi saat ini yang ada di hati kita adalah Allah Roh Kudus. Dia yang bekerja menolongmu, menghiburmu. Sehingga kalau engkau berkata, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku menghadapi pasanganku? Bagaimana aku menghadapi keuanganku? Bagaimana aku menghadapi hubungan dengan ipar, dengan mertuaku? Bagaimana aku bekerja di kantorku? Banyak pertanyaan 1001. Tapi saudara, kadang tidak sadar bahwa sebenarnya sudah ada penolong di hatimu. Ada Allah Roh Kudus yang diam di hatimu. Itu dikatakan dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 bahwa roh kebenaran, penolong itu diutus oleh Bapa. Tuhan yang minta, Yesus Allah Anak berkata kepada Bapa, kirimkanlah, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan bahwa penolong itu akan diam di hatimu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tulis dalam kolom, ada Roh Kudus diam dalam hatiku selama-lamanya untuk menolongku. Tulis dalam kolom, ada Roh Kudus diam di dalam hatiku selama-lamanya untuk menolongku. Bukankah Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Roh Allah, tempat tinggal Roh Kudus ada di hatimu. Jadi kalau ada berkata, kayak mana aku menghadapi pasangan, bagaimana menghadapi masalah anak-anak, menghadapi mertua, menghadapi ipar, 1001 masalah kita di dunia ini. Jangan lupa, tanya Roh Kudus yang ada di hatimu. Ibu dan bapak, engkau jangan berjalan sendiri. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan orang kaya, jangan andalkan dekingmu. Andalkan Tuhan. Berlutut di kamarmu, berdoa, lipat tanganmu, rendahkan hatimu, katakan, Tuhan, Engkaulah penolongku. Tuhan, Engkaulah yang kuandalkan. Tuhan, Engkaulah harapanku. Kuserahkan padamu sakit penyakit, keuangan, masalah keluarga, anak-anak, apapun situasimu. Kalau engkau berkata, aku berharap padamu, diberkatilah engkau yang berharap pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami diingatkan bagaimana Engkau naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan datang membawa kami, supaya di mana Engkau berada, kami pun berada. Dan Engkau mencurahkan Roh Kudus tinggal di hati kami, menolong, menghibur kami, menuntun kami dalam kebenaran. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau melakukan sesuatu yang lebih lagi, karena Engkau ada di dalam hati kami. Sering kami tidak sadar ada Roh Kudus di hati kami. Sering kami lupa kehadiran-Mu. Sering kami
mengabaikan, kami tidak menyapa, kami tidak bertanya. Tetapi hari ini kami diingatkan supaya kami bertanya pada Roh Kudus, karena kami tahu Roh Kudus memimpin kami, menolong kami, menyertai kami. Tidak pernah kami dibiarkan sendirian. Tuhan, kami tidak mau andalkan pikiran kami, tidak mau andalkan kekuatan kami, tidak andalkan orang kaya, tidak andalkan deking-deking jabatan siapapun dalam dunia ini. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau berharap pada Tuhan saja. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami. Bagian kami bekerja, hidup benar, dan bertanggung jawab. Dan kami percaya Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang lagi sakit. Angkat tangan kananmu. Jangan andalkan dokter, jangan andalkan obat. Andalkan Tuhan Yesus. Taruhlah bagian tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Ketika tangan kanan mereka diletakkan di bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kuasa kesembuhan. Turunlah kasih karunia Tuhan. Sakit penyakitmu semakin hilang, semakin sehat, semakin sembuh, semakin kuat. Terimalah oleh bilur-bilurnya kesembuhan milikmu. Perkatakan dengan iman, aku sehat, aku sembuh, walaupun masih sakit. Dengan iman, engkau disembuhkan. Berkati obat-obat, tenaga medis yang mereka kunjungi, berkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang lagi persoalan ke rumah tangga, keluarga, pasutri yang bermasalah, anak-anak, hubungan yang tidak baik dengan mertua dan ipar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan hubungan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang berjuang masalah keuangan, masalah ekonomi yang susah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat-berkat sehingga mereka berusaha dengan tekun dan mereka bisa di dalam pertolongan Tuhan perbaikan ekonomi mereka. Mereka yang membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah, dan mereka yang menulis apapun dalam kolom-kolom yang ada. Hamba-Mu berdoa setiap tulisan itu dijamah Tuhan, diurapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi ayat-ayat rema bagi mereka. Kalau mereka menuliskan masalah, Tuhanlah jawaban. Tuhan yang menjawab mereka indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Jikalau ada anak mereka yang lagi ujian apapun, baik ujian di sekolah, ujian kedinasan, ujian pekerjaan, dalam Tuhan Yesus penyertaan-Mu menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu terberkati, jangan lupa subscribe dan bagilah link ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang terberkati. Dan Bapak Ibu yang rindu menabur berkat untuk mendukung para pelayan-pelayan dan pelayanan dan pekerjaan Tuhan, taburlah di rekening yang ada ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.